Saudara, Kongres Luar Biasa Partai Gerindra kembali menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum. Tak hanya dipilih sebagai Ketua Umum, kader Gerindra juga meminta Prabowo maju kembali menjadi calon presiden Pilpres 2024. Gerindra membantah ada persoalan kaderisasi. Kader Partai Gerindra kembali meminta Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Umum. Tidak adanya kader lain yang dimajukan oleh Gerindra sebagai calon Ketua Umum selain Prabowo membuat banyak yang menyoroti kaderisasi kepemimpinan di partai ini. Juru bicara Partai Gerindra, Dhanil Anzar Simanjuntak menilai pemilihan Prabowo bukan karena ada persoalan kaderisasi. Sampai dengan detik ini Gerindra punya banyak sekali kader, tersebar juga banyak sekali tokoh, namun kepercayaan diberikan teman-teman Gerindra di akar rumput itu masih pada Pak Prabowo. Jadi bukan masalah kaderisasi tidak tumbuh atau tidak, tapi ini masalah kepercayaan yang diberikan oleh grassroots Partai Gerindra. Sejumlah pengamat menilai posisi Prabowo saat ini sebagai penarik suara di Gerindra memang belum tergantikan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai ke depan Gerindra harus menempatkan kadernya di posisi kepala daerah di wilayah strategis seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk mempersiapkan kader yang mampu menggantikan Prabowo sebagai penarik suara untuk partai. Daerah-daerah strategis tersebut karena kepala daerah pada hari ini merupakan jalan menuju popularitas dan harus dipikirkan setelah era Prabowo ada figur baru yang menggantikan untuk lokomotif suara maupun sebagai pemersatu di internal Partai Gerindra. Partai Gerindra kembali mengukuhkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum. Tidak hanya itu, kader Partai Gerindra juga menginginkan Prabowo kembali menjadi capres pada pemilu mendatang. Seberapa besar ketergantungan Gerindra pada sosok Prabowo? Bagaimana dengan kaderisasi Partai Gerindra? Nah, sore ini kita membahasnya bersama dengan Wasekjen Partai Gerindra yang bergabung melalui sambungan atau secara daring, Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, saya sapa juga Bung Andre, bergabung bersama kita melalui secara daring. Bung, saya ke Mas Toto dulu ya. Mas Toto, jadi Anda melihat memang tidak ada tokoh lain yang bisa setidaknya muncul dulu sebagai seseorang yang digadang-gadang bisa menjadi pemimpin ke depan di Partai Gerindra? Iya, malah mengagetkan kalau bukan nama Prabowo yang keluar menurut saya. Artinya semua orang sebenarnya sudah bisa menerka ya bahwa ketua umumnya pasti Prabowo lagi, merangkap ketua Dewan Pembina, dan mungkin 2024 juga paling besar kemungkinan nama Prabowo yang akan muncul. Kenapa? Ini bukan fenomena yang hanya terjadi di Partai Gerindra. Banyak sekali partai yang bahkan terbentuk karena ambisi politik dari sosok tertentu, dan kemudian partai itu menjadi mesin politik supaya kemudian bisa mendapatkan ambisi itu. Kalau kita lihat kan munculnya 2008 Partai Gerindra, setelah gagal 2004 dalam konvensi di Golkar, langsung kemudian maju di Pilpres 2009, 2014, 2019. Jadi bisa dikatakan bahkan Partai Gerindra ini dua sisi mata uang. Gerindra adalah Prabowo, dan Prabowo ya sudah pasti bicara mengenai Gerindra. Terbukti di survei pun misalnya ada pertanyaan pada saat 2019 kemarin kita tanyakan alasan utama memilih dari Partai Gerindra. Hampir 70%, hampir 75% bahkan mengatakan karena faktor Prabowo. Itu kan dari sudut pandang elektabilitas, tapi dari sudut pandang kaderisasi Anda melihatnya? Bagaimana kita bicara mengenai kaderisasi ketika partainya sendiri dibentuk karena seseorang? Ketika partainya sendiri, ini kan sangat mudah ditebak. Misalnya Perindo, kalau memajukan nama pasti Haritanu. Dulu Hanura pasti Wiranto. Nah, berbeda dalam situasi tertentu, misal ketika Ibu Megawati 2014 tidak mencalonkan dirinya lagi atau terah Soekarno, muncul nama Jokowi. Disitulah ruang terpaksa akhirnya dibuka untuk kaderisasi. Oke, Bung Andre, itukah yang terjadi? Memang sedari awal Gerindra itu dibentuk karena kekecewaan Pak Prabowo di konvensi Partai Golkar ketika itu ya, Mas Toto? Ya, jadi pernyataan Mas Toto itu kan karena yang bersangkutan tidak tahu sejarah Partai Gerindra. Pak Prabowo itu diminta oleh teman-teman untuk bergabung dalam Partai Gerindra. Dan akhirnya Pak Prabowo bergabung bersama Partai Gerindra. Bukan karena ambisinya Pak Prabowo,
tapi karena memang permintaan para pendiri dan para pendukung beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan soal kaderisasi. Mas Toto ini orang luar. Kami itu ada sekolah partai. Sudah menghasilkan 14.000 orang kader yang dididik di sekolah partai. 14.000 orang ini bergabung secara integral bersama-sama di seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra, mulai dari jajaran DPC, DPD, dan DPP. Bahkan dalam pernyataan Pak Prabowo dalam Kongres luar biasa kemarin, beliau menyampaikan bahwa pengurus DPP Partai Gerindra periode 2020-2025 ke depan itu mayoritas adalah anak-anak muda yang berusia 50 tahun ke bawah. Nah, bicara kenapa Pak Prabowo yang dipilih menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, bukan karena tidak ada kaderisasi atau karena ambisi Pak Prabowo, tapi memang kami semua kader Partai Gerindra, mulai dari akar rumput, saya partai, pengurus DPC, kota kabupaten, DPD provinsi, dan seluruh pengurus DPP, memang meminta kembali kesediaan Pak Prabowo menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina. Jadi sekali lagi ini bukan karena ambisinya Pak Prabowo atau tidak ada tokoh yang mumpuni memimpin Partai Gerindra. Tapi ini sekali lagi permintaan kami para kader yang masih menginginkan Pak Prabowo memimpin kami 5 tahun ke depan. Jadi, Mas Toto, itu jadi permintaan kader, Mas Toto. Itu permintaan Mas kader untuk bisa... Jangan kalau tidak tahu menganalisisnya, jangan terlalu lebay gitu loh. Oke, kita gantian ya, Mas Toto. Saya pikir reaksinya terlalu lebay ya. Jadi kalau misalnya bicara SOP, prosedur sudah pasti. Tidak mungkin seorang ketua Dewan Pembina atau ketua umum mendeklarasikan dirinya sendiri. Sudah pasti harus ada permintaan dibuat lewat Rapimda, Rapimnas, dan kemudian disahkan di Kongres. Biasanya seperti itu. Yang saya sedang jelaskan adalah fenomena partai. Ketika kita berbicara penentuan capres, mekanisme demokratis apa sih yang pernah dibuka oleh partai-partai? Sehingga kemudian secara bottom up, transparan, bisa dipertanggungjawabkan kepada konstituen, nggak pernah ada. Bagaimana sih mekanisme penentuan ketua Dewan Pembina atau ketua umum dalam konteks pertanggungjawaban kepada konstituen kan tidak pernah ada. Bahwa ada SOP secara legal yang dilakukan itu iya, dan itu terjadi bukan hanya di Partai Gerindra. Terpusatnya pada sosok tertentu, kita tahu itu hampir di semua partai. Makanya dari dulu saya sering mengatakan ada fenomena fans club. Partai lebih kepada kerumunan fans club yang bergantung pada sosok tertentu. Betul, pada titik tertentu itu akan jadi kekuatan, tetapi pada momen-momen ketika sosok itu tidak lagi menjadi magnet elektoral, partai akan mengalami kesulitan juga secara elektoral. Itu kajian yang tidak hanya terjadi dan bisa dilihat dari Partai Gerindra, walaupun kebetulan tesis saya membahas salah satunya itu terkait dengan pengaruh personal branding seorang Prabowo dalam iklan-iklan politik di tahun 2008 menuju 2009 kemarin terkait dengan brand image yang ada di Partai Gerindra. Jadi menurut saya mungkin reaksi Bung Andre yang terlalu lebay ketika kita sedang berbicara mengenai fenomena kepartaian yang bukan hanya terjadi di Gerindra, dan menurut saya menarik untuk kekuatan figur yang masih menjadi nilai jual dari partai. Betul. Bung Andre, kalau disebut tadi tidak mungkin melepaskan sosok Pak Prabowo, banyak fansnya dalam tanda petik, diberi tanda petik, Bung Andre, dengan Partai Gerindra, Anda melihatnya? Ya, saya menyatakan saudara Toto ini lebay karena beliau menyampaikan ini karena ambisi. Nah, saya ingin menyampaikan sebagai orang di dalam partai, bahkan juga merangkap sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, ya, yang memimpin 19 kota kabupaten, saya tahu persis bahwa saat ini kader-kader di bawah itu memang menginginkan Pak Prabowo. Makanya kami mencoba menangkap aspirasi dengan melakukan yang namanya Rapimda. Kita mengumpulkan seluruh pengurus DPC, saya partai, dan kita menanyakan aspirasi mereka apa. Mereka mengusulkan kepada kami di awal Februari sampai Maret itu adalah satu nama Pak Prabowo Subianto.
Lalu ini kami bawa dalam Rapimnas 4 Juni 2020 yang kami lakukan secara virtual. Itu jelas seluruh DPD provinsi se-Indonesia menyampaikan hanya satu nama, Pak Prabowo. Dan dalam kongres pun luar biasa yang kemarin itu namanya Pak Prabowo. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa harus bawah, akar rumput dan struktur Partai Gerindra memang menginginkan Pak Prabowo. Sekali lagi ini bukan ambisinya Pak Prabowo. Dan satu lagi yang penting, kaderisasi Partai Gerindra berjalan dengan baik. Bahkan saya ingin sampaikan, di daerah yang saya pimpin, Provinsi Sumatera Barat, kami mencalonkan gubernur dan wakil gubernur itu adalah kader Gerindra. Dari seluruh kota kabupaten. Mas Toto, 13 kaderisasi di partai politik itu adalah seperti apa sih? Gitu loh. Di mana kami tidak menjalankan kaderisasi. Kami ke sekolah partai, kapan-kapan Mas Toto kami undang lah ke sekolah partai. Supaya Bung Andre, tahu isi Partai Gerindra. Oke, saya mau tanya dulu arti kaderisasi. Lebay, gitu. Oke, saya mau tanya dulu arti kaderisasi itu dengan ikutin ada sekolah bagi kader-kader atau seperti apa? Iya, yang pas. Ini kan satu contoh ya, sikap lebay membela ketua umum berlebihan menurut saya. Padahal harusnya dialektika bisa terjadi ya dalam beberapa partai dalam konteks perbandingan. Saya ingin mengatakan sebetulnya begini, bagaimana sejarah kepartaian yang dimulai dengan kuatnya sosok yang ada di balik partai itu dan kemudian berpengaruh dalam setiap perkembangan partai itu dalam menghadapi pemilu. Yang ingin saya katakan adalah setiap survei dilakukan pada pemilu ke pemilu 2009, 2014, 2019 sepanjang Gerindra ada, faktor Prabowo itu menjadi faktor terkuat dari alasan orang memilih Gerindra. Misalnya berbeda dibandingkan Golkar atau PKS. PKS faktor ideologi menjadi faktor nomor 1. Golkar faktor infrastruktur menjadi faktor nomor 1. Sehingga siapapun ketua umumnya, bahkan selalu kalah dalam pilpres, mereka tetap bisa mendapatkan suara dengan captive yang sama, tidak terlalu berbeda. Untuk Gerindra, ini sangat bergantung pada sosok Pak Prabowo. Ini yang menurut saya bisa jadi catatan bagaimana Gerindra ke depan kemudian harus menghadapi situasi pada titik tertentu kan tidak mungkin Pak Prabowo yang akan terus-menerus di Partai Gerindra. Itu yang menurut saya juga terjadi di beberapa partai lain dan harusnya itu bisa didiskusikan ya. Tapi kalau sudah mulai dengan bahasa lebay, ya berarti memang pintu dialektika sudah ditutup. Oke, Bung Andre, faktanya demikian. Apakah memang Anda katakan tadi arus bawah Gerindra menginginkan Pak Prabowo karena arus bawah juga membaca tadi apa yang seperti yang disampaikan oleh Mas Toto bahwa Gerindra akan kehilangan magnetnya ketika ketua umumnya bukan Prabowo? Ya, memang kami mengakui bahwa magnet kami, tokoh pusat kami adalah Pak Prabowo Subianto. Lalu kenapa saya mengeluarkan kata-kata lebay tadi? Karena ada kata-kata Mas Toto yang menyatakan bahwa ini soal ambisi pribadi. Loh, dalam politik ambisi pasti ada, kalau tidak nyapres. Ini yang menurut saya kalimat-kalimat ini yang lebay dan tidak menapak gitu. Anda bicara saya nggak komentar, gantian dong. Kalimat ini yang menyebabkan kami menyatakan lebay karena tidak tahu urusan internal Gerindra dikomentari dengan cara-cara seakan-akan Pak Prabowo berambisi. Padahal yang minta itu adalah kami. Kami yang menginginkan Pak Prabowo kembali memimpin Partai Gerindra. Nah, soal regenerasi sekali lagi kami sudah mempersiapkan, Mbak. Tadi saya sudah jelaskan, kami sudah punya sekolah partai, 14.000 orang sudah kita sekolahkan, lalu banyak kepemimpinan muncul berjenjang dari bawah. Contoh kami sebagai kader Partai Gerindra, mulai dari kepala departemen di DPP, lalu menjadi wakil sekretaris jenderal di DPP Partai Gerindra, lalu ditugaskan menjadi ketua DPD Gerindra Sumatera Barat. Dan insya Allah nanti pengurus setelah KLB juga kami diberikan petugasan. Nah, contoh kami merangkak dari bawah, ya, melalui proses kaderisasi yang Bung Andre, kalau definisi kaderisasi demikian kan itu soal sekolah. Tapi definisi kaderisasi soal peluang, soal kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan terutama ketua umum di Partai Gerindra? Pak Bris, ini saya kasih contoh dari ketua departemen, wakil sekretaris jenderal, ketua DPD Provinsi Sumatera Barat. Insya Allah nanti di habis
Kongres luar biasa ini ada penugasan lagi, itu menunjukkan kaderisasi seorang Andre itu dari bawah merayap sampai ke atas. Itu menunjukkan bahwa Gerindra membuka diri bagi seluruh kader untuk menatap karir dan ke depan tentu. Tuh, Mas Toto ada jenjang karir kok di Satu Partai contoh Gerindra. saja misalnya. Prabowo, Walaupun saya tahu, Oke, gantian tolong ya. Anda Bung Andre gantian ya. tidak diberi waktu, Oke. tolong dong gantian. Tolong mengerti aturan. Oke, Mas Toto tadi jenjang karir. Saya lagi ngomong. Contoh konkret, tolong sekarang jangan. Oke, kita gantian ada ya, Bung host Andre. yang mengatur, Bung Andre. Oke. Walaupun Anda wakil rakyat ya, dengerin. Oke, Pertama, Mas Toto. konkret saja. Walaupun saya tahu dan pandangan saya pribadi sebagai teman juga dan melihat dari luar sangat mumpuni seorang Ahmad Muzani. Tapi kan bisa jadi pertanyaan, kenapa terus-menerus sekjennya sama misalnya. Hal itu saja menurut saya misalnya bisa jadi hal yang harus dijawab oleh Bung Andre. Kita bukan berbicara mengenai menolak nama atau terus-menerus nama yang dia jadikan ketua umum, Dewan Pembina, Capres, nama yang sama. Itu hak yang bisa muncul secara bottom up gitu kan. Tetapi ketika proses misalnya paling simpel lah, mekanisme penentuan calon presiden. Pernahkah ada partai termasuk Gerindra yang membuka konvensi secara bottom up terbuka? Kan tidak pernah. Itu bicara mekanisme. Itu bicara bahwa soal ketika capres ya. mekanismenya dibuat dan kemudian munculnya nama Prabowo terus-menerus, itu hal yang lain. Dalam demokrasi, proseslah yang kemudian dinilai. Anda melihat di Partai Gerindra tidak ada mekanisme Saya untuk... tidak mengatakan ini hanya di Gerindra, hampir di semua partai. Oke. Golkar pun kemudian mundur setapak ketika dulu pernah mengadakan konvensi, sekarang tidak berani mengadakan konvensi. Itu yang menurut saya terjadi hampir di semua partai ketika fenomena sentralisasi kekuasaan pada satu orang memang terlalu besar. Oke, bicara soal peluang jadi capres Boleh saya selain jawab? menjadi ketua umum, boleh Bung Andre, tapi kita jeda dulu. Usai jeda saya janji saya akan kasih kesempatan ke Anda sekalian jawab juga soal peluang Pak Prabowo menjadi capres yang dimajukan oleh Gerindra, terutama akan berkoalisi dengan partai mana. Sesaat lagi di Kompas Petang.